abad ke-19, lahirlah seorang anak perempuan yang kerap menjadi pejuang bagi kaumnya. Ia adalah Raden Ajeng Kartini, seorang putri bangsawan yang hidup di balik tembok tradisi. Di usianya yang muda, ia dihadapkan oleh pilihan yang tak mudah, menaati adat atau memperjuangkan mimpi. Di dalam kamar yang sunyi, di antara kertas dan pena, ia menulis surat untuk sahabatnya di Belanda yang bernama Stella. Kepada sahabatku Stella di Belanda, tahukah kamu apa rasanya menjadi burung di dalam sangkar emas? Pintunya terbuka, namun sayapnya diikat oleh benang-benang tak kasat mata bernama tradisi. Mbak Ayu, makanlah sedikit. Sejak pagi, Mbak Ayu hanya berbicara dengan kertas-kertas itu. Kertas ini tidak pernah melarangku, Dina. Ia pendengar yang lebih baik daripada tembok kota ini. Tapi Mbak Ayu juga butuh istirahat. Kalau Mbak Ayu sakit, siapa yang mengajarkan menulis sampai mahir? Ya Mbak Ayu toh. Siapa lagi di keluarga kita yang mahir menulis kalau nggak Mbak Ayu? Iya kan? Kartini, Mbak Ayu, kamu memanggil. Bapak. Mbak Ayu, apakah beliau tahu tentang surat-surat itu? Entahlah, tapi yang pasti suatu saat nanti beliau pasti tahu. Loh, Kartini, ada kiriman surat dari Batavia. Apakah ini milikmu? Inggih, Romo, surat dari Batavia ingin menawarkan beasiswa. Apakah Kartini boleh menerimanya? Loh, kamu tahu kan? Di luar sana tidak semudah baik kalimat di buku itu. Seorang perempuan Jawa, anak bupati, keluarga terpandang lagi. Apa kata orang? Jika kamu pergi sendirian ke tanah seberang. Apa kata orang? Apa kata orang lebih berharga daripada kemajuan bangsa kita, Romo? Dan bagaimana aku bisa mengajar adik-adikku jika aku sendiri dilarang belajar? Cukup! Kartini, kamu terlalu jauh melangkah dengan pikiranmu itu sendiri. Kamu ini anak tunduk, bukan orang biasa yang bisa pergi seenaknya. Ada-ada dan ada martabat keluarga yang harus kami jaga dan harus kami hormati. Kartini tidak berniat melanggar, Romo. Kartini hanya ingin menjadi lebih baik dari apa yang selama ini ditentukan. Keinginanmu itu baik, Bro. Tapi caramu salah. Kota ini tidak akan berubah hanya karena satu orang keras kepala. Kalau bukan satu orang yang memulai, lalu siapa, Romo? Kartini tidak ingin pergi untuk melawan Romo. Kartini ingin belajar supaya suatu hari bisa kembali dan membuat Romo bangga, dan juga membuat adik-adik ikut bangga. Kamu ini benar-benar seperti ibumu, sangat keras kepala sekali. Ya sudahlah, kalau itu maumu, pergilah ke Batavia dan tunjukkan kepada Romo bahwa kamu bisa. Romo, beneran boleh?
Jika memang itu yang kamu inginkan, pergi dan belajarlah. Buktikan pada romomu ini bahwa pilihanmu itu benar dan bahwa pilihanmu itu tidak salah. Enggak, Romo. Kartini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan hanya bermimpi, Dok. Wujudkanlah dan tunjukkan pada romomu ini bahwa kamu bisa dan bahwa kamu berhasil. Raden Aji Kartini, buah kandang Harnawa. Namamu tertulis indah dalam banyak narasi. Namamu terulang syahdu dalam kitab sejarah. Namamu abadi meski ragamu telah membumi. Engkau adalah wanita yang dikeluhkan banyak orang. Tentang budi muliamu, lembut tutur katamu, dan hebat karyamu. Hari ini kami belajar seperti ini. Belajar lembut dalam bertutur, tidak sekedar di media sosial saja. Memuliakan budi pekerti, bukan karena ada apanya. Mengalahkan kemalasan dan terus berjuang untuk negara. Terima kasih Kartini telah menginspirasi dan mencerahkan negeri. Semoga kami bisa meneladani, mengabdi untuk negeri Indonesia. Sekian drama dari kelas 9C